Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa lagi walaupun masih menggunakan Ustadz masih menggunakan video pembelajaran. Nantinya kita juga akan bertemu di Google Meet. Nah, jadi nanti akan Ustadz jadwalkan untuk pertemuan Google Meet. Tapi setelah usai pembelajaran 2 ini, setelah pembelajaran 2 kita subtema 2 kita berakhir. Setelah subtema 2 kita berakhir, Ustadz akan evaluasi nanti di Google Meet ya. Kita akan bertemu di Google Meet. Kemarin kalian telah sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridha Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pengertian. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, ringankanlah lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Amin. Kemarin kita telah mempelajari tentang organ gerak manusia. Kita masih di organ gerak hewan dan manusia. Tepatnya kemarin kita sudah mempelajari tentang rangka ya. Ada rangka kemarin. Kemudian ini masih Ustadz akan bahas juga tentang yang berhubungan dengan alat gerak kita. Nah, Ustadz akan bahas sobatnya rangka atau sahabatnya rangka. Siapa dia? Oke, perhatikan dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan membaca, kalian dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. Nah, sobatnya rangka tadi ternyata adalah otot. Oke, untuk itu memanfaatkan waktu, kita langsung saja menuju ke materi. Sekarang kita by the way sudah di pembelajaran 5 ya. Di pembelajaran 5. Kalau sudah pembelajaran 6 berlalu, maka insya Allah kita akan bertemu di Google Meet. Oke, di pembelajaran 5 kali ini kita akan bahas tentang otot. Tubuh kita dapat bergerak karena adanya kerjasama antar otot dan tulang. Bagaimana cara kerja otot sehingga tulang dapat bergerak? Ayo pelajarilah berikut ini. Oke, coba amatilah ketika kamu makan, otot-otot apakah yang bekerja sehingga tanganmu dapat mengangkat sendok yang berisi makanan hingga sampai ke mulutmu. Nah, jadi enggak tiba-tiba aja bergerak, enggak, tapi ada proses di sana, yaitu salah satunya kinerja dari otot ya. Gerak otot pada tangan. Untuk lebih memahaminya, ayo kita baca ini. Gerak otot pada tangan. Manusia dapat menggerakkan tubuhnya karena adanya otot. Otot yang dikenal dengan istilah sehari-hari daging. Nah, jadi otot itu sebenarnya daging ya, terdiri atas sel-sel otot. Sifat sel otot adalah mempunyai kemampuan untuk mengerut. Mengerut ini disebut juga dengan kontraksi dan merenggang kembali atau relaksasi. Ini bisa dicatat ya. Mengerut artinya kontraksi dan merenggang kembali artinya relaksasi. Otot mampu memberikan tarikan pada tulang karena dapat melakukan kontraksi. Saat kontraksi, serabut otot akan memendek dan tendon yang melekat pada tulang akan membuat tulang tertarik ke arah yang lebih dekat searah kontraksi otot. Otot mengembalikan tulang pada posisi semula. Otot mengalami relaksasi dengan memanjang seperti semula. Jadi dia otot itu dapat menarik ya. Otot dapat bekerja secara antagonis. Contoh otot antagonis adalah bisep dan trisep. Otot bisep dan trisep melekat pada tulang di bahu, yaitu di ujung lengan sebelah atas.
Nah, ujung lengan sebelah atas. Kontraksi otot bisep menyebabkan tulang lengan bawah terangkat, sedangkan kontraksi otot trisep akan menurunkan kembali lengan ke posisi semula. Keduanya bekerja secara berlawanan, oleh karena itu gerakan ini disebut gerak antagonis. Saat otot bisep berkontraksi, otot bisep menjadi lebih pendek. Otot bisep akan menarik dua ujungnya, oleh karena tulang pangkal lengan diam atau tidak berubah kedudukannya. Tulang hasta bergerak dari posisi semula, mengakibatkan tulang menekuk. Gerakan menekuk ini disebut gerak fleksibel. Sebaliknya, jika otot trisep berkontraksi, maka otot trisep menjadi lebih pendek. Otot trisep akan menarik ke arah dua ujungnya. Tulang belikat tidak berubah kedudukannya, sehingga tulang pengumpil yang tertarik dan bergerak berubah dari posisi semula. Akibatnya tangan menjadi lurus. Gerak meluruskan ini disebut gerak ekstensi. Nah, ini ada gambarnya ya. Ini trisep. Nah, trisep yang di sini, bagian sini ya. Kemudian ada bisep bagian depannya. Kalau bisepnya berkontraksi, maka lengan kita akan menjadi seperti ini. Kalau sedangkan sementara trisepnya relaksasi. Tapi kalau trisep berkontraksi, maka bisep yang di bagian sini akan relaksasi atau mengendor. Ini adalah contoh kerja otot trisep dan bisep. Oke, ini sudah ya. Kemudian, nah ini ada informasi yang sangat bagus. Nah, ini harus kalian perhatikan dengan baik-baik. Pada bacaan, kamu sudah memahami cara kerja otot. Otot bisep dan trisep merupakan jenis otot rangka, yaitu otot yang melekat pada rangka. Otot rangka terlihat lurik-lurik sehingga disebut juga otot lurik. Selain otot rangka, ada otot polos dan otot jantung. Nah, ketiga macam otot tersebut berbeda bentuk, cara kerja, dan letaknya dalam tubuh. Perhatikan tabel berikut ini mengenai perbedaan ketiga macam otot tersebut. Oke, ada tiga jenis otot ya. Yang pertama ada otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Ketiganya memiliki bentuk, cara kerja, letak, dan fungsi yang berbeda. Kita mulai dari otot rangka dulu. Gimana otot rangka ini? Nah, kita mulai dari otot rangka. Dari bentuknya, otot rangka ini silindris, memanjang dengan banyak inti sel di tepi, terlihat lurik-lurik. Nah, ini gambarnya otot rangka. Ini dia lurik-lurik ya. Ditambah ada apa sih ini? Bintik ya. Nah, dengan banyak inti sel di tepi. Nah, ini adalah inti selnya yang hitam-hitam ini. Tepinya ada inti selnya. Ini bentuknya seperti ini. Ini otot rangka. Gimana cara kerja otot rangka? Otot rangka bekerja di bawah kesadaran sesuai perintah otak. Jadi otot rangka ini kalau diperintahkan oleh otak baru dia bergerak. Contohnya, kalau kita ingin mengambil sesuatu, maka otak kita akan memerintahkan tangan kita untuk bergerak. Nah, kemudian tangan kita akan bergerak. Misalnya kita akan ingin bertepuk tangan, diperintahkan dulu oleh otak kita agar tangan kita bisa bertepuk. Nah, seperti itu. Itu adalah perintah dari otak kita. Kemudian tangan kita bergerak sesuai perintah dari otak. Berarti tangan termasuk ke dalam otot rangka ya. Nah, rangka yang kemarin kita bikin itu ya. Hampir seluruh tubuh berarti ini. Kecuali mungkin nanti bagian yang otot polos sama otot jantung. Letaknya di mana? Letaknya dia melekat pada rangka. Contohnya otot lengan, otot kaki, dan otot leher. Ini leher. Kemudian kalau otot kaki, otak kita perintahkan untuk berjalan atau berlari, maka kaki kita akan melakukannya. Fungsinya, apa itu fungsinya dari otot rangka? Menggerakkan badan dan alat gerak. Ini adalah fungsi dari otot rangka. Kemudian selain otot rangka, ini tadi adalah otot yang diperintahkan oleh otak. Artinya kita bisa kontrol ya. Nah, ini kita bisa kalau kita capek kita istirahat. Kalau kita mau melanjutkan aktivitasnya, maka otot ini akan bekerja sesuai dengan perintah otak. Kemudian kita lanjutkan ke otot polos. Gimana bentuknya otot polos?
otot polos kalau kita lihat warna hampir sama dengan otot rangka, tapi ada perbedaannya di sini. Coba kalian perhatikan. Nah, ini perbedaannya, dia berbentuk seperti ini. Seperti apa ya kalau dalam tulisan ini? Dia berbentuk gelendong dengan satu inti sel terlihat polos. Nah, satu inti sel dan terlihat polos. Jadi satu gelendong ini dia ada satu inti sel, satu ini dia ada satu inti sel, ini satu inti sel, yang ini satu inti sel. Berbeda dengan otot gerak tadi ya. Satu ini dia ada beberapa inti sel. Gimana cara kerjanya? Dia bekerja secara otomatis atau tidak secara sadar? Bekerja secara otomatis dan tidak secara sadar. Gimana? Nah, dia tidak diperintahkan langsung oleh otak. Nah, di mana sih letaknya ini? Letaknya adalah di dinding organ tubuh bagian dalam. Contohnya usus, rahim, dan pembuluh darah. Kalau kita makan di malam hari misalnya, kemudian kita tertidur, maka otak kita tidak perlu memerintahkan usus kita dan alat pencernaan kita untuk bergerak. Dia bergerak dengan sendirinya tanpa diperintahkan oleh otak ya, tanpa diperintahkan oleh otak. Ini ada contohnya tadi, usus, rahim, dan pembuluh darah. Kemudian fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya pergerakan organ tubuh bagian dalam. Ini adalah organ tubuh bagian dalam, namanya otot polos. Nah, jadi organ tubuh bagian dalam otak kita nggak bisa kontrol, dia bekerja secara otomatis. Allah karuniakan dia bekerja secara otomatis. Kalau dia tidak bekerja secara otomatis, bayangkan gimana kalau kita tidur. Wah, akan sulit kalau kita tidur. Nah, termasuk juga otot jantung. Nah, gimana sih otot jantung? Otot jantung bentuknya silindris bercabang yang pendek dengan satu inti sel di tengah. Terlihat lurik-lurik. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dari otot jantung. Nah, dia memiliki sedikit persamaan dengan otot polos ya, tapi berbeda, sebenarnya berbeda. Karena dia kalau lihat di sini dia bersambung-sambung dengan barisan yang di bawahnya ini ya. Nah, dia bersambung-sambung, tapi secara ini dia berbeda. Letaknya di mana ya? Pasti letaknya di jantung. Cara kerja bekerja secara otomatis, tidak secara sadar. Nah, ini sama seperti otot polos tadi. Dia bekerja secara otomatis. Fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Bayangkan kalau otot polos dan otot jantung ini bekerja dengan perintah otak. Wow, kalau otak kita misalnya nggak memerintahkan jantung kita untuk berdetak, maka otomatis kita akan meninggal. Nah, bagaimana kalau kita tidur? Kalau kita tidur, otak kita kan sudah istirahat total, berarti meninggal deh. Karena jantungnya tidak bergerak, karena otak tidak memerintahkan. Nah, alhamdulillahnya Allah berikan kemampuan dia bekerja secara otomatis. Nah, dia bekerja secara otomatis tanpa harus diperintahkan. Atau kebalik misalnya, yang bekerja otomatis adalah otot rangka. Wah, ini bahaya. Waktu kita tidur, kaki kita berjalan secara sendiri. Oh, tangan kita bergerak secara sendiri. Oh, bangun-bangun ternyata udah di luar rumah. Wah, itu bahaya. Nah, itu tadi adalah beberapa penjelasan tentang 3 jenis otot ya. 3 jenis otot. Nah, ini tugas kalian ini. Sedikit aja kok. Untuk tugas kita hari ini adalah, nah, hanya ada 3 soal. Silahkan kalian perhatikan di sini. Diskusikan dalam kelompokmu pertanyaan-pertanyaan berikut, kemudian buatlah kesimpulan berdasarkan jawabanmu. Nah, karena kita berada di rumah masing-masing, maka saat ini kerjanya sendiri-sendiri dulu ya. Nah, cuma 3 soal kok, mudah. Nanti boleh tanya ke kakaknya, ke orang tuanya, atau ke siapa yang ada di rumah yang bisa diajak untuk berdiskusi, nggak apa-apa deh. Minta pendapat atau minta bantuan kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Yang pertama, apakah perbedaan antara kontraksi dan relaksasi? Kemudian yang kedua, apakah otot memiliki tugas berkaitan dengan gerakan tertentu?
Kemudian, seberapa pentingkah peran otot bagi gerakan tubuh pada manusia? Jelaskan. Ini Ustaz tunggu sampai jam 10 malam ya tugasnya. Silakan dikumpulkan di Google Classroom. Ustaz tunggu sampai jam 10 malam. Sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.